Kembali lagi bersama saya, Mr. Kece. Gue mau review film, tapi bukan film sih, series sih, tapi ya dari film dulunya. Film Karate Kid dulu, kalau misalnya ada yang sempat nonton di Trans TV. Gue nonton di Trans TV dulu, Pak. Judulnya Cobra Kai. Di Karate Kid yang pertama, di final itu ada lawannya Daniel LaRusso, yang tokoh utamanya. Itu namanya Johnny Lawrence. Nah, ini kita sekarang di Cobra Kai ini pemeran utamanya ibaratnya si Johnny Lawrence ini gitu. Nah, bercerita tentang si Johnny Lawrence yang udah 36 tahun setelah pertandingan itu gitu ya. Itu kan filmnya tahun 84. Nah, sekarang dia harus menjalani kehidupannya dan suatu hari dia ketemu anak yang akhirnya membuat dia membuka lagi dojonya. Daniel LaRusso-nya ternyata dia udah jadi pengusaha mobil gitu, jadi punya dealer gitu. Ketemu lagi, ada intrik-intrik zaman SMA gitu. Tapi di sini si Johnny Lawrence-nya kayak apa ya? Sisi positifnya gitu. Dulu kan kelihatannya jahat gitu kan. Ternyata apa yang dia lakuin dulu tuh ada penyebabnya ya gitu. Kayak gitu-gitulah. Ada formula klasik lah tentang anti-hero itu gitu ya. Dan menurut gue ini cukup fresh. Di sini ada dua rival yang ya love-hate relationship lah gitu ibaratnya mah. Dengan karate sebagai ininya, sumbu utamanya gitu. Si karate ini nih jadi hidup lagi dan fungsinya jadi lebih apa ya? Jadi lebih esensial gitu. Ada tantangan di sini tuh buat menggabungkan jalan cerita di tahun 80-an itu sama hari ini gitu. Formulanya tetap kayak zaman 80-an gitu ya, kalau nonton Karate Kid dimulai dari ada anak yang nyari guru ibaratnya gitu. Klasik lah. Terus dia akhirnya ketemu si Johnny Lawrence ini gitu kan. Itu jadi kayak ngingetin si Daniel LaRusso, oh iya ya, gue selama ini hidup karate udah nggak ada lagi di hidup gue. Wah, ini jadi kayak semangat baru gitu. Itu tantangannya sih, maksudnya gimana caranya mereka menggabungkan adegan-adegan yang dari tahun 80-an sama adegan-adegan yang sekarang kita bikin gitu di zaman yang modern. Jadi kayak cut-to-cut-nya kadang editingnya tuh menarik gitu. Tema bullying di sini juga menarik sebagai magnet ceritanya gitu. Belajar karate tuh punya dua ini gitu, kayak punya dua tujuan gitu. Satu, apakah mempertahankan diri gitu kan, membela diri, atau kita mau keren-kerenan gitu. Kayak kalau di depan orang tuh jadi kayak bisa show off gitu. Nah, yang mana nih gitu. Dan itu menarik karena gue juga dulu sebenarnya sempet ikut karate. Ya, curhat gue. Ikut karate gue sama sabuk coklat cuy. Iya tahu gue. Gila, jangan main-main lo. Gue sepak lo. Series ini ada namanya Eli, sebenarnya nama aslinya Eli. Tapi dia akhirnya berubah gitu jadi karakternya namanya Hulk. Nah, itu tuh menarik kalau kita mau ngeliat batasan itu gitu antara karate sebagai mempertahankan diri, membela diri, sama karate sebagai show off. Cobra Kai itu sebenarnya ngajarinnya no mercy, tapi di satu sisi Johnny Lawrence juga udah berubah nih, bukan yang orang nggak ngasih ampun lagi gitu. Karate ya sebagai membela diri gitu. Jadi kayak di sisi mana kita mau berpijak gitu. Bahasa gue dari tadi ini ya. Kalau sendiri gue jadi bahasa gue tuh jadi lebih intelek gitu. Yang paling gue suka sebenarnya editingnya. Dia tuh sebenarnya filmnya di zaman sekarang tapi harus membawa nuansa-nuansa 80-an terus gitu. Jadi musik, apa segala macam tuh editingnya bisa enak gitu. Gue juga suka opening title-nya tuh kalau misalnya dilihat nih, ya kan? Cobra Kai itu kayak 80-an banget dah. Secara keseluruhan menikmati gitu, tapi yang kurang sreg di gue adalah ketika kita ngomongin film Hollywood, lagi-lagi menurut gue ada konsep di sini whitewashing lagi gitu. Menyayangkan kayaknya karakter Asia di sini nih ada salah satu karakter orang Asia yang dia dijadiin antagonis malah gitu. Padahal dulu di film Karate Kid-nya kan ada karakter Mr. Miyagi gitu yang emang dia kunciannya dia membawa budaya Asia, dia membawa budaya Asia ke Daniel LaRusso dan dia akhirnya mengikuti budaya itu dan jadinya konsep hidupnya tuh balance gitu. Gue nonton dari episode 1 sampai selesai di episode 10 tuh banyak hal yang emang relevan gitu ke kehidupan remaja gitu. Tapi di episode 10 ini ada bagian yang menurut gue kok kurang relevan ya. Kalau misalnya ini dia pengen kayak film Karate Kid tahun 80-an-nya gitu ya. Kan emang si Daniel LaRusso sama Mr. Miyagi bikin tim sendiri kan gitu. Namanya Miyagi-Do. Belum ada tuh Miyagi-Do kan. Akhirnya si Robbie malah daftar independen. Nah, satu itu aneh, tiba-tiba dia daftar gitu sebagai independen gitu kan dan bertanding sampai final, ya namanya juga udah di set biar sampai final gitu ya. Kurang real gitu menurut gue adalah
ketika si Robby ini di final mentang-mentang dia cedera, terus tiba-tiba Daniel LaRusso ujuk-ujuk jadi pelatih, diumumin lagi kan. Kata gue, lah mana ada ujuk-ujuk pelatih masuk gitu. Ibaratnya lu kayak misalnya lu misalnya nih udah daftar kompetisi sendiri kan gitu, tiba-tiba pas di kompetisinya lu pelatih lu dateng tapi dia baru daftar gitu, kayak nggak mungkin sih menurut gua gitu. Ya mungkin untuk kebutuhan cerita iyalah gitu, tapi ya kenapa nggak dibikin dari awal aja dia jadi pelatihnya kan gitu. Adegan-adegan si Daniel LaRusso sama Johnny Lawrence aja gitu, ketika mereka ketemu kayak ada love hate relationship, kadang mereka ada kesamaan gitu kan. Kayak ada salah satu episode makan judulnya Different but Same, emang mereka tuh ada kesamaan gitu kan, apalagi mantannya sama gitu kan, ceweknya satu orang yang sama. Tapi ntar di sisi lain, wah anjing lu ngerebut anak gua lu ya, wah berantem. Paling gua inget tuh waktu dia berantem di rumahnya Daniel LaRusso nih, si Johnny Lawrence datang tiba-tiba terus pengen berantem. Terus istrinya dateng, ngapain lu pada berantem, pengen kayak zaman dulu waktu masih kecil gitu. Yang penting jangan ngotorin teras gua ya gitu kan. Habis itu ya udah yuk, daripada diselesain lewat berantem, yuk coba kita sarapan aja gimana. Kalau dulu kan nonton film si Karate Kid-nya emang ya ibaratnya kayak hitam putih aja gitu. Si Daniel LaRusso-nya nih putih, ya emang bajunya putih ya kan. Si Johnny Lawrence-nya hitam gitu, Cobra Kai-nya hitam. Nah sekarang tuh abu-abu semua tuh, kayak kadang si Daniel LaRusso-nya juga ada salahnya, si Johnny Lawrence ada benernya, yang kayak gitu-gitu. Jadi kayak lebih ini aja, manusiawi lah gitu. Episode 5 menit 27-10 ada adegannya dia mau cabut nih dari makamnya Mr. Miyagi gitu. Nah itu tuh adegannya disambung sama waktu dia tahun 80-an. Jadi kayak naik mobil terus dikasih wejangan gitu sama Mr. Miyagi. Itu kayak back to back-nya tuh menurut gue kayak feelingnya dapet aja gitu di situ. Nah, buat skor nih dari episode 1 sampai 10 keseluruhan gitu ya. Bahkan ya mungkin ada yang lebih bagus gitu kan, ada yang kurang. Tapi kalau secara keseluruhan gue kasih 8,5. Klasik tapi fresh gitu. Jadi kayak dia bisa menghidupkan lagi karakter-karakter Karate Kid dulu gitu kan. Tapi juga dibikin anti-hero gitu. Jadi kayak kita lihat yuk sisi lainnya dari si musuhnya Daniel LaRusso nih gitu. Itu menarik sih. Sampai ketemu lagi ya mungkin di review Cobra Kai season 2 gitu. Yang mau belajar karate boleh lah, ntar di link di deskripsi ya, ikutin aja gitu. Habis ini kayaknya kita bakal bikin series lagi nih. Tungguin aja nih ya. Jangan lupa komen, like, subscribe, nyalain tombol notifikasinya. Sampai ketemu di konten berikutnya. Ciao.